Di dalam aula pertemuan, suasana menjadi sunyi setelah Chun Myung meninggalkan ruangan itu. Lalu pemimpin sekte akhirnya bertanya, "Bagaimana menurut kalian tentang anak itu?" Una menghela napas pelan. Dia memahami Dao. Aku bahkan bisa merasakan aura seorang Taois darinya. Namun Unam sendiri terlihat ragu. Aneh, aku tidak merasakan sifat kekanak-kanakan dari dirinya. Seolah-olah, yang berdiri di hadapan mereka tadi bukanlah seorang anak, melainkan seseorang yang telah berjalan sangat jauh di jalan Dao. Pemimpin sekte lalu menoleh kepada Hyun Sang. Bagaimana menurutmu? Hyun Sang sempat ragu sebelum akhirnya menjawab. Jika harus menjelaskannya, dia terasa seperti orang dewasa. Memang ada anak-anak yang menjadi dewasa lebih cepat karena kehidupan yang sulit. Tapi mereka tetaplah anak-anak. Tapi Chun Myung berbeda. Cara dia berbicara, membuatku merasa seperti sedang berbicara dengan orang dewasa sungguhan. Ruangan kembali hening. Namun pemimpin sekte hanya tersenyum tipis. Aku mengerti apa yang kalian rasakan. Tapi jangan terlalu memikirkannya. Bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang anak. Namun mereka tidak tahu satu hal. Perasaan aneh yang mereka rasakan itu sebenarnya benar. Di tempat lain, di bawah langit malam Gunung Hua, Chun Myung sedang berjalan sendirian. Wajahnya dipenuhi kekesalan. Apa dia serius mengusirku hanya karena tidak mau memberiku satu pil kehidupan? Ia menggerutu sambil berjalan. Aku bahkan sudah menulis ulang seluruh buku teknik sekte sebelum memberikannya kepada mereka. Ya, tanpa disadari siapapun, buku teknik yang baru ditemukan oleh sekte itu sebenarnya telah ditulis ulang oleh Chun Myung sendiri. Namun sekarang tubuhnya justru dalam masalah. Efek samping dari penggunaan energi yang berlebihan kemarin membuat tubuhnya menjadi jauh lebih lemah dari yang ia perkirakan. Chun Myung mengerutkan kening. Kalau begini terus, mungkin butuh setengah tahun untuk pulih. Setengah tahun. Bagi seorang kultivator muda, kehilangan waktu selama itu adalah bencana. Tubuh anak-anak memiliki masa terbaik untuk membangun fondasi energi dalam. Jika masa itu terlewat, maka kesempatan itu tidak akan pernah kembali. Chun Myung berhenti berjalan. Aku harus memulihkan kiku. Ada dua cara. Pil kehidupan. Atau menerima transfer ki dari seorang master. Namun menemukan seseorang yang mau mentransfer ki padanya sekarang jelas mustahil. Tiba-tiba, sebuah ingatan muncul di kepalanya. Matanya perlahan membesar. Aku tahu di mana itu. Pil kehidupan. Beberapa saat kemudian, Chun Myung berdiri di depan sebuah jurang besar. Tebing yang menjulang tinggi. Curam. Berbahaya. Dan terkenal sebagai salah satu tempat paling mematikan di Gunung Hua. Di tengah jurang itu, terdapat sebuah gua kecil. Sebuah tempat rahasia yang hanya diketahui oleh satu orang. Chun Myung. Jika tubuhnya masih seperti dulu, ia bisa mencapai tempat itu hanya dengan 2 lompatan. Namun sekarang, ia hanyalah seorang anak kecil. Chun Myung menatap jurang itu lama. Angin malam berhembus kencang. Lalu tiba-tiba, sebuah senyum muncul di wajahnya. Ia meregangkan tubuhnya. Gas saja. Ia melangkah mendekati tepi jurang. Hidup cuma sekali. Ia berhenti sejenak. Lalu tertawa kecil. Meskipun secara teknis ini kehidupanku yang kedua. Dan tanpa ragu sedikit pun, Chun Myung mulai memanjat jurang paling berbahaya di Gunung Hua. Chun Myung terjun ke dalam kegelapan jurang tanpa ampun. Sementara tubuhnya melayang bebas di antara dinding tebing yang curam. Ia berteriak panik, pikirannya berputar liar. Ia benar-benar bisa mati. Namun di detik genting itu, tali yang telah ia siapkan sebelumnya menegang keras, menahan tubuhnya yang nyaris jatuh bebas. Tubuhnya terhentak di udara. Syukurlah, tali itu bekerja. Tanpa membuang waktu, Chun Myung mengalirkan ki ke kedua tangannya. Cahaya biru berpendar liar di telapak tangannya saat ia mengaktifkan teknik mengisap ki, menempelkan tubuhnya ke dinding tebing yang dingin dan kasar. Dengan wajah berkerut kesal, ia mengumpat dalam hati. Tubuh sialan ini benar-benar terlalu rapuh. Namun matanya tetap tajam. Di tengah rasa sakit yang menjalar, ia akhirnya melihatnya, celah gelap di sisi jurang. Pintu masuk. Tempat persembunyian yang ia cari. Dengan perhitungan presisi, Chun Myung menghentikan aliran ki sejenak, lalu memanfaatkan momentum ayunan tali. Tubuhnya melesat melintasi udara malam seperti anak panah yang dilepaskan. Namun, rencananya hampir berantakan.
Pegangan meleset. Tubuhnya kembali kehilangan keseimbangan dan jatuh lebih dalam dari yang ia perkirakan. Dengan gerakan refleks, ia kembali mengaktifkan teknik mengisap ki. Telapak tangannya menghantam dinding tebing, keras. Retakan menjalar. Tapi pada akhirnya, tubuhnya berhasil menghantam tanah gua dengan bunyi berat. Sunyi. Beberapa detik ia hanya terbaring, napasnya memburu, sebelum akhirnya bangkit dengan wajah kesal setengah hidup. Ia melangkah masuk ke dalam gua sempit itu, matanya menyapu ruangan yang dulu sangat ia kenal. Dan saat kesadaran itu datang, ia membeku. Oh, tempat ini, ia sendiri yang membuatnya. Ekspresinya langsung berubah masam. Tanpa banyak basa-basi, Chun Myung menyingkirkan penutup kain besar di sudut ruangan. Matanya berbinar. Akhirnya ketemu. Dengan napas tertahan, ia membuka peti itu. Detik berikutnya, aroma plum meledak memenuhi ruangan. Kelopak-kelopak merah muda berpendar lembut di udara, seolah pohon plum benar-benar mekar di dalam gua sunyi itu. Mata Chun Myung membelalak. Pil salju plum blossom. Dan satu peti penuh. Wajahnya langsung berubah cerah seperti anak kecil yang menemukan harta karun. Tanpa ragu sedikit pun, ia mengambil satu pil dan langsung menelannya. Pil itu bahkan belum sempat ia kunyah ketika energi hangat meledak di dalam tubuhnya. Ki berputar. Meridian bergetar. Aroma elegan plum menyebar ke seluruh tubuhnya seperti arus musim semi yang lembut namun dalam. Chun Myung menutup mata perlahan. Senyum tipis muncul di bibirnya. Akhirnya, pemulihan yang sesungguhnya dimulai. Aura merah muda berdenyut liar di sekeliling tubuhnya, berputar seperti badai kelopak plum yang tak terkendali. Ia tidak punya waktu untuk menikmati keharuman lembut itu. Aku harus fokus. Seluruh ototnya menegang saat ia memaksa aliran ki yang mengamuk itu tetap berada di dalam tubuhnya. Pertama, aku harus memastikan ki dari pil ini tidak bocor keluar. Ledakan energi bergetar di dalam dadanya. Tahan semuanya di dalam. Masih belum murni. Meski pil salju blossom adalah kebanggaan sekte gunung berbunga, bagi dirinya yang pernah mencapai puncak, energi di dalam pil itu masih dipenuhi terlalu banyak ketidakmurnian. Aku akan mengambil bagian kecil ini dan menyimpannya di dantianku. Butiran ki murni meluncur turun, tenggelam jauh ke pusat terdalam tubuhnya. Ki murni bawaanku. Sesaat, gelombang energi biru meledak keluar dari tubuhnya seperti badai petir yang terbangun dari tidur panjang. Dan tekanan ki memenuhi seluruh gua. Matanya terbuka lebar. Bercahaya biru menyilaukan. Aura biru yang menyelimuti tubuh Chong Myung bergetar liar, energi itu tidak lagi sekadar mengalir, ia meraung. Perlahan, tangannya bergerak. Otot-otot yang sebelumnya remuk kini menegang kembali, dipenuhi kekuatan baru yang lebih padat dan berat dari sebelumnya. Bekas luka, tulang-tulang yang patah, semuanya pulih hanya dalam sekejap. Tulang-tulangnya kini jauh lebih keras dibanding sebelumnya. Luar biasa. Tubuh muda ini ternyata menyatu dengan kipil jauh lebih baik dari perkiraannya. Efeknya bahkan melampaui hitungan awal di kepalanya. Namun, sisa-sisa ketidakmurnian mulai dipaksa keluar dari seluruh tubuhnya, merembes seperti keringat dingin yang menjijikan. Meridiannya meluas. Ada yang tidak beres. Retakan halus muncul di dahinya saat ki di dalam tubuhnya mendadak melonjak liar, seperti ombak raksasa yang kehilangan kendali. Ki yang mengalir dari dantian bawahnya, mulai menembus menuju dantian tengah. Aku tidak bisa mengendalikannya. Jika ki itu sampai menembus dantian atas, kekuatan dalamnya akan hancur seketika. Jari-jarinya mengejang, berusaha mati-matian menarik kendali atas badai energi yang kini mengamuk di dalam tubuhnya. Di tengah kekacauan itu, sebuah suara tenang terngiang di benaknya. Jadi kamu itu Taoist, atau seniman bela diri, Sahyung? Bayangan pemahaman pun mengalir. Seorang seniman bela diri akan mencoba menekan dan mengendalikan arus ki secara paksa. Namun mereka yang benar-benar mengikuti Dao, justru akan membiarkannya mengalir. Seperti air. Jika sebuah bendungan dibangun untuk menghentikan arus, air itu tidak akan tunduk. Ia akan menekan, menumpuk, lalu menghancurkan segalanya dengan kekuatan yang lebih besar. Tetapi, jika dibiarkan mengalir sesuai jalurnya, air itu akan menemukan keseimbangannya sendiri. Karena manusia pun adalah bagian dari alam. Pemahaman itu menghantam benak Chong Myung seperti kilat. Tubuh Chong Myung terangkat ringan dari lantai batu. Aura di sekelilingnya mulai stabil. Namun,
Kakinya menyentuh permukaan air yang tak seharusnya ada. Di hadapannya terbentang ruang gelap tak berbatas, retakan petir biru membelah langit kosong. Tempat ini? Pemahaman itu datang secara naluriah. Dantian atas. Ia menatap dinding retak di depannya, pintu menuju pusat yang lebih tinggi. Tangannya terangkat, menyentuh permukaan yang bergetar hebat. Getarannya besar sekali. Kalau dibiarkan, ki itu pasti akan menembus ke atas dan menghancurkan segalanya. Namun jika ia membukanya terlalu cepat, dantian atasnya justru akan kebanjiran ki. Satu-satunya cara. Biarkan mengalir. Gelombang ki raksasa bergulung seperti ombak samudra dalam kesadarannya. Aku harus membiarkannya mengalir. Telapak tangan Chong Myung terangkat. Di hadapannya, ledakan cahaya merah muda mekar seperti bunga plum yang meledak di langit kesadarannya. Sebuah pilar cahaya menembus lurus dari dantian bawah menuju atas, menyatukan jalur energi dalam tubuhnya seperti poros langit dan bumi. Di dunia nyata, mata Chong Myung bergetar pelan. Kesadarannya kembali ke gua batu yang sunyi. Ia jatuh dari posisi melayangnya, mendarat agak canggung di lantai batu. Kedua matanya melebar. Hah? Kenapa aku melayang? Tangannya bergerak perlahan. Ia merasakan aliran baru di dalam tubuhnya. Meridian telah terbuka. Jari-jarinya mengepal pelan. Perubahan itu nyata. Kekuatan di dalam tubuh muda ini jauh lebih besar dari yang ia perkirakan. Namun di saat yang sama, kesadarannya tetap dingin. Kalau tadi ia salah sedikit saja, hasilnya bisa fatal. Perlahan, senyum tipis muncul di wajahnya. Kesimpulannya sederhana. Tubuh ini telah menjadi lebih kuat. Namun tatapannya kemudian meredup sedikit. Pemahaman baru mulai tumbuh. Di kehidupan sebelumnya, ia adalah ahli pedang, bukan seorang Taois sejati. Sekte Gunung Berbunga memang sekte pedang, tapi juga sekte Tao. Itulah identitas mereka. Setelah stabil, ia meninggalkan gua dengan tubuh yang terasa sangat ringan dan kuat. Namun tepat saat menikmati udara pegunungan, ia tiba-tiba mencium bau busuk yang keluar dari tubuhnya sendiri, akibat kotoran impuritas yang terdorong keluar selama proses pemurnian. Dengan nada kesal Chun Myung panik. Dengan bau busuk yang keluar dari tubuhnya. Pagi yang dingin menyelimuti Gunung Hua. Para murid sekte Gunung Berbunga berjalan menuju tempat latihan dengan wajah pucat dan mata setengah tertutup. Tubuh mereka masih terasa remuk setelah latihan brutal hari-hari sebelumnya. Salah satu murid mengeluh, "Sampai kapan latihan gila ini akan berlangsung?" Dan rumor mulai beredar di antara para murid. Para murid mulai membicarakan Chun Myung yang akhir-akhir ini tidak muncul di latihan. Salah satu dari mereka berbisik bahwa Chun Myung mengalami overload ki dan kondisinya semakin memburuk. Mendengar itu, para murid saling menatap. Jika rumor itu benar, bukankah itu berarti mereka bisa bebas dari latihan neraka? Beberapa murid bahkan mulai membayangkan wajah Chun Myung yang kurus seperti tengkorak hidup akibat overload ki. Yang lain mulai berhayal lebih jauh. Kalau dia benar-benar lemah, mungkin kita bisa menghajarnya bersama-sama. Namun tidak semua orang ikut dalam hayalan itu. Jogul hanya memandang mereka dengan bingung. Sementara Jong Yun yang berdiri di sampingnya hanya tersenyum tipis. Mereka akan mengetahui kebenarannya cepat atau lambat. Dan beberapa saat kemudian, pintu tempat latihan terbuka. Cahaya terang menyilaukan keluar dari dalam ruangan. Para murid langsung terdiam. Seseorang berjalan keluar dari dalam cahaya itu. Langkahnya tenang. Wajahnya cerah. Aura yang terpancar darinya terasa begitu tenang, bahkan bijaksana. Orang itu adalah Chun Myung. Para murid langsung tercengang. Bukankah dia seharusnya sedang sakit parah? Kenapa dia terlihat lebih segar dari sebelumnya? Namun sebelum mereka sempat bertanya, Chun Myung mulai berbicara. Dengan wajah serius, Chun Myung meminta maaf kepada para sahyung karena akhir-akhir ini jarang ikut latihan. Para murid yang mendengar itu langsung panik. Tidak apa-apa. Kami baik-baik saja. Namun Chun Myung hanya menggeleng. Ia bahkan memuji mereka karena tetap rajin berlatih tanpa dirinya. Lalu dengan tatapan serius ia berkata, "Jika latihan kita kurang, maka kita hanya perlu meningkatkannya." Para murid tiba-tiba merasa tidak enak. Dan firasat buruk mereka ternyata benar. Chun Myung menunjuk ke arah gunung di belakang tempat latihan. Semua murid langsung pucat. Dengan senyum yang menyeramkan, ia berkata, "Siapa yang cepat dia yang dapat. Yang lambat, harus mengulang lagi." Para murid tidak percaya dengan apa yang mereka dengar.
Apakah dia benar-benar menyuruh mereka berlari sampai ke puncak gunung? Namun sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, Jong Yun langsung berlari. Jogul segera menyusul di belakangnya. Melihat itu, para murid lain panik dan ikut berlari. Dalam hitungan detik, seluruh tempat latihan berubah menjadi kekacauan. Sementara dari belakang, Chun Myung hanya tersenyum. Berani sekali mereka ingin melawanku. Ia menatap para sahyung yang berlari dengan penuh semangat. Kalau begitu, kalian harus menjadi lebih kuat dulu. Lalu ia berteriak keras. Yang terakhir sampai tidak dapat makan. Dari kejauhan terdengar teriakan para murid. Dasar iblis. Ia mulai memikirkan cara membangkitkan sekte gunung berbunga menuju puncak kejayaan masa lalu, bahkan melampauinya. Matahari mulai terbit. Setelah latihan brutal itu, para murid tergeletak di tanah seperti mayat hidup. Jogul melirik Jong Yun dengan kagum karena masih bisa berdiri. Namun di tengah mereka, Chun Myung masih berdiri santai. Chun Myung muncul membawa 2 batu besar sambil santai meminta tambahan beban. Ia bertanya kepada para murid. Kenapa kalian semua tiduran? Jogul melihatnya dari jauh dan bergumam. Monster. Chun Myung mengomel. Anak zaman sekarang tidak punya kegigihan. Pada zamanku berbeda. Jong Yun dari belakang berkata datar. Kau yang paling muda di sini. Chun Myung melempar batu besar itu. Ia menyuruh mereka sarapan dan kembali latihan siang hari. Ia memperingatkan. Kalau terlambat, hukumannya 10 kali lipat. Jong Yun melihat para murid tidak makan. Seorang sahyung berkata, kalau makan rasanya ingin muntah. Murid lain berkata tangannya gemetar karena latihan terlalu brutal. Jong Yun diam mendengar keluhan mereka. Ia bertanya pendapat Jogul. Jogul menjawab, baja semakin kuat jika ditempa. Tapi manusia tidak. Ia berkata untuk sementara mereka jalani saja. Namun jika tidak ada hasil, ia akan bicara dengan Chun Myung. Jong Yun menegaskan ia juga akan maju jika perlu. Di kamar, Jogul terbaring kelelahan di kamarnya. Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar mampu bertahan dengan latihan seperti ini? Namun saat ia tertidur, tiba-tiba seseorang memanggilnya. Sahyung, bangun. Jogul membuka mata. Dan di depannya berdiri Chun Myung. Chun Myung lalu menyerahkan sesuatu ke tangannya. Sebuah pil. Jogul langsung terkejut. Itu adalah pil kehidupan. Benda yang sangat berharga. Ketika Jogul bertanya kenapa Chun Myung memberikannya. Karena kau membutuhkannya. Dan tolong, rahasiakan ini. Jogul mulai melihat Chun Myung dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin anak itu bukan iblis seperti yang ia pikirkan selama ini. Namun saat Jogul tidak melihat, Chun Myung justru tersenyum licik. Bersiaplah. Mulai sekarang hidup kalian akan menjadi jauh lebih sulit. Keesokan harinya para murid kembali berlatih pedang. Tetua Wen Gum yang mengawasi latihan mereka langsung menyadari sesuatu. Tebasan pedang mereka menjadi lebih tajam. Langkah kaki mereka lebih stabil. Dan kekuatan tubuh mereka jauh lebih baik dari sebelumnya. Wen Gum akhirnya tersenyum. Ujung pedang kalian terasa hidup. Ia bahkan berjanji akan mengajari mereka teknik pedang baru jika mereka terus berkembang seperti ini. Namun saat itu, pemimpin sekte tiba-tiba datang. Ia membawa sebuah buku teknik yang sebelumnya ditemukan oleh Chun Myung. Pemimpin sekte meminta Wen Gum melihat halaman terakhir. Saat Wen Gum membuka halaman itu, ekspresinya langsung berubah. Seolah ia baru saja menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Apa sebenarnya yang tertulis di halaman terakhir buku teknik itu? Dan seberapa jauh rencana Chun Myung untuk membangkitkan sekte gunung berbunga?